Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar poin-poin permasalahan seputar Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara keberkahan dari sekian banyak keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan futuhat kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Ada banyak sekali peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Ada banyak kemenangan bagi Islam dan juga kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, tepatnya di tahun kedua Hijriah, terjadi peristiwa besar bagi kaum muslimin yang disebut dengan Ghazwatu Badr, yakni peperangan Badar. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa perang Badar ini salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Karena sejak itulah umat Islam memulai yang namanya era peperangan secara fisik, yang tentunya para jamaah yang dirahmati Allah membutuhkan kemampuan dan kekuatan yang lebih berat. Banyak sekali kisah-kisah imaniyah yang bisa kita ambil pelajarannya dari peperangan Badar ini. Dalam peperangan Badar ini nampak jelas sekali kekuatan prinsip iman dan juga akidah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana di perang Badar ini orang tua berhadapan dengan anaknya sendiri, saudara berduel dengan saudaranya sendiri. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman akrab berperang di medan jihad. Dan itu semua para jamaah yang dirahmati Allah, yang membedakan mereka sehingga mereka bermusuhan sampai berperang adalah perbedaan prinsip akidah. Di dalam peperangan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf, di mana kedua-duanya di masa jahiliyah ketika di Mekah merupakan teman yang sangat akrab sekali. Di pertempuran Badar ini, para jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu membunuh pamannya sendiri dari pihak ibunya yang bernama Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair Al-Abdari juga beliau bertemu ya dengan saudaranya sendiri Abu Aziz bin Umair di peperangan Badar ini.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Badar ini. Di situ akan nampak jelas ya mana Islam dan juga mana kafir, mana muslim dan juga mana orang-orang yang kafir. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan juga terjadi satu peristiwa besar bagi kaum muslimin yang disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Ini juga terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah. Dan Masya Allah, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang Fathu Mekah ini. Beliau katakan, huwal fathul a'zam alladhi a'azzallah bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahu al-amin. Ini adalah penaklukan yang terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan tentara dan juga kelompoknya yang terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wastanqadha bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin. Dengan Fathu Mekah ini terselamatkan tanah suci dan juga rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Dari siapa? Allah bebaskan dari cengkraman orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Wa huwal fathul ladzi istabsyara bihi ahlus sama wa darabat atnabu izzihi ala manakibil jauza wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja wa asyraqa bihi wajhal ardi diya'an wa ibtihajan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penaklukan kota Mekah itu disambut gembira oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Malaikat aja ikut bergembira dengan peristiwa Fathu Mekah ini. Gaung daripada kemuliaan Fathu Mekah itu menggetarkan bintang-bintang di atas sana. Dan dengan penaklukan ini para jamaah yang dirahmati Allah, dakhalan nas fi dinillahi afwajan. Manusia masuk ke dalam dinul Islam dengan berbondong-bondong. Di sebagian penjelasan dikatakan satu rombongan yang masuk Islam itu bisa sampai 40 orang. Dan terus seperti itu bergelombang masuk ke dalam dinul Islam secara berbondong-bondong. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan peristiwa Fathu Mekah ini bumi menjadi bersinar dan juga berseri. Ini peristiwa yang sangat besar yang terjadi di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di tahun ke-15 Hijriah setelah Nabi SAW wafat. Nabi wafat di tahun berapa? Di tahun berapa? Rasulullah wafat di tahun berapa? Di tahun 63. Itu usianya. Tahun berapa Hijriah? Di tahun ke-11 Hijriah. Nah, sekitar 4 tahun setelah wafatnya Nabi SAW, yakni di tahun ke-15 Hijriah, terjadi peperangan Qadisiyah. Yang dengan peperangan ini para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang Majusi di Persia itu tumbang. Persia ini sekarang ya wilayah Iran. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah pertama kali negeri Spanyol ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah komandan perang Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, itu juga terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tahun 92 Hijriah. Dan masih banyak lagi futuhat, kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Islam dan juga kaum muslimin yang terjadi di bulan Ramadan. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan salah satu di antara keberkahan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Jihad. Apa artinya Syahrul Jihad? Bulan jihad. Jadi Ramadan itu
bulan jihad. Maka di sini ya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Rasa lapar, dahaga yang mengakibatkan kita lemes, lelah, letih, lesu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ramadan itu syahrul jihad. Jadi kalau di bulan ini, di saat kita melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kalau kita pernah merasakan misalkan lemas, lelah, letih, lesu, tidak bergairah, loyo para jamaah yang dirahmati Allah, maka coba ingat-ingat kembali apa yang telah diperjuangkan oleh kaum muslimin di bulan ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berapa kali Ramadan yang pernah kita lewati semasa hidup kita ini? Ada enggak dari Ramadan yang pernah kita lewati itu kemudian kita menghadapi kewajiban berperang angkat senjata? Ada Pak? Mungkin pahlawan kita dulu ada ya, di masa-masa penjajahan mungkin. Mereka berperang melawan orang-orang kafir yang menjajah negeri ini bertepatan dengan Ramadan. Kita bicara manusia zaman kita saat ini, di era milenial, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada enggak yang pernah menghadapi kewajiban jihad kemudian berbarengan dengan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan? Ada Pak? Tidak ada. Saya yakin yang paling sepuh di sini sekalipun kayaknya belum pernah merasakan. Bulan Ramadan kemudian ada panggilan jihad untuk angkat senjata. Maka coba kita mengingat sejarah ini supaya ini menjadi motivasi untuk benar-benar bisa mengakhiri jadi kaum rebahan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kalau kita mau jujur, durasi tidur kita berkurang atau bertambah Pak? Berkurang atau bertambah durasi tidur? Tergantung iman masing-masing. Kalau imannya kuat, durasi tidur kita berkurang. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf ini, kita bicara fakta nyata di lapangan. Jadi banyak kaum muslimin di bulan Ramadan justru durasi tidurnya itu bertambah. Biasanya 6-7 jam, nah sekarang 9 jam. Kalau tidak ada taklim pada subuh, apa yang dilakukan biasanya Pak? Melanjutkan perjuangan. Tidur lagi, nanti bangun jam 9. Apalagi tidak ada kegiatan di luar sekarang kan. Sekolah anak-anak enggak ada, semuanya pakai daring, begitu kan? Jam 9 sudah baru bangun. Berarti sekitar 3 jam ya, di pagi hari dia tidur. Nanti ya setelah itu bangun. Ba'da zuhur lanjut lagi perjuangannya. Tidur lagi sampai asar, bisa dapat 2 jam, 3 jam. Sudah 5 itu. Belum yang di waktu malam jam 10 sudah start tidur, bangun-bangun pas sahur, bisa lebih dari 8 jam. Belum ya waktu-waktu tidur yang sedikit-sedikit itu ya. Tidur lagi khutbah Jumat begitu kan, tidur lagi taklim. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan. Ternyata Ramadan itu syahrul jihad. Ya, kalau kita melihat sejarah, Masya Allah, kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah melakukan amaliyah yang sangat besar. Wa dzirwat sinamil Islam al jihad fi sabilillah. Ya, puncak daripada amalan di dalam Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di zaman kita saat ini kita tidak menghadapi yang namanya peperangan fisik. Kita mungkin tidak mengalami yang namanya peperangan dengan angkat senjata.
paling tidak fi sabilillahnya kita pertahankan. Bagaimana kita berjuang, berjihad, menundukkan hawa nafsu kita untuk selalu kita berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ambil pelajarannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan sebagai syahrul jihad juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini ada pelajaran puasa di bulan Ramadan itu akan lebih mengaktifkan kognitif yang ada pada manusia. Bapak tahu kecerdasan mengatur strategi perang itu pakainya apa? Pakai kognitif, ya, kecerdasan intelijensi. Dan ternyata itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Puasa itu lebih mengaktifkan kognitif kita, sehingga merancang strategi perang ini luar biasa banyak terjadi di bulan Ramadan. Artinya mencerdaskan ibadah puasa itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang kalau berpuasa dengan baik dan benar, biasanya dia akan mendapatkan ide-ide yang baik terkait dengan urusan dunianya, lebih-lebih terkait dengan urusan agamanya. Maka coba perhatikan ya, para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu punya rutinitas muhasabah. Nah, ini manfaatkan momen Ramadan ini. Jadi ternyata perut kosong para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi kita menahan lapar dan dahaga ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini lebih bisa mencerdaskan akal pikiran kita, sehingga ide-ide kebaikan itu banyak bermunculan di bulan Ramadan. Dan Masya Allah hikmahnya besar sekali ini. Ya, bagaimana satu tim pengurus masjid itu punya ide-ide kebaikan yang munculnya di bulan Ramadan. Ingin melakukan program ini, ingin membuka program itu banyak bermunculan di bulan Ramadan, yang kemudian dijalankan di bulan Syawal dan seterusnya. Bahkan mungkin ada program masjid yang sudah bertahun-tahun, program masjid yang baik-baik bertahun-tahun dijalankan, ternyata idenya muncul ketika ada momen Ramadan, dan demikian seterusnya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu berpuasa dengan sebaik-baiknya, berpuasa ikhlas karena Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan juga sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa seperti itu akan banyak mendapatkan solusi dari segala macam permasalahannya yang sedang dia hadapi dalam hidupnya. Ibadah puasa itu para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya apa kata Allah yang Allah inginkan? La'allakum tattaqun, kan begitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa kata Allah? Hikmah dan juga apa yang diinginkan oleh Allah dari ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan, tidak ada amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, yang paling bisa mengantarkan seseorang kepada hakikat daripada ketakwaan kecuali ibadah puasa. Artinya puasa ini dari awal sampai akhirnya sangat syarat dengan muatan nilai-nilai ketakwaan yang akan mengantarkan jiwa raga manusia kepada hakikat daripada ketakwaan. Dan salah satu fadilah dari ketakwaan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Di sini ada sedikit renungan bagi kita semua para jamaah.
Kalau di bulan Ramadan ini orang selalu mentok urusannya, selalu buntu ketika menghadapi problem dalam hidupnya, maka sesungguhnya itu isyarat ada masalah pada ibadah puasanya. Ada sesuatu yang harus diperbaiki pada ibadah puasanya. Karena kalau puasanya benar, para jamaah yang dirahmati Allah, yang melahirkan nilai-nilai ketakwaan, Allah pasti akan berikan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dihadapinya. Maka di waktu-waktu yang tepat untuk kita muhasabah, coba renungkan itu semua. Ini momen yang sangat baik sekali bagi kita semua untuk banyak merenung, banyak meresapi perjalanan kehidupan kita, untuk bisa mengecek kebaikan-kebaikan dunia kita, lebih-lebih kebaikan agama kita. Sejauh mana kita di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keseriusan kita di dalam memperbaiki jiwa dan raga kita untuk mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Momennya ada di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita mendapatkan ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan di bulan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala solusi dari permasalahan kita. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang tadi kita bacakan, di mana hikmah daripada ibadah puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Tattaquna, ini kalau dilihat dari sisi bahasa, itu fi'il apa? Fi'il madi atau fi'il mudhari'? Tattaquna, la'allakum tattaquna. Ada pelajaran bahasa Arab di sini? Taib. Tattaquna itu fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Mudhari' kan ya? Ma makna fi'lul mudhari'? Maknanya apa fi'il mudhari' itu? Kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau yang akan datang. Begitu kan? Sedang atau yang akan datang. Kita ambil faidah dari sisi bahasa ya. Karena menafsirkan Al-Qur'an salah satu caranya adalah dengan bahasa Arab. Ya, karena Al-Qur'an datang dengan bahasa Arab. Baik, para jamaah rahmati Allah. La'allakum tattaquna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan waktu saat ini, sedang atau yang akan datang dan yang akan datang. Begitu ya? Baik. Dengan demikian di sini kita bisa memahami bahwa ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan wasilah ibadah puasa itu bukan di saat orang itu berpuasa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada orang-orang beriman ketakwaannya itu terus-menerus sampai masa yang akan datang. La'allakum tattaquna. Kalian bertakwa di bulan Ramadan di saat kalian berpuasa, kalian pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang setelah kalian selesai dari bulan Ramadan. Artinya apa di sini? Ini ada isyarat para jamaah yang dirahmati Allah agar kita itu selalu berusaha merealisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, bukan hanya saat di bulan Ramadan saja. Maka poin penting di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan akan memisahkan, membedakan mana orang-orang yang istiqamah dan mana yang tidak istiqamah. Terkadang belum selesai Ramadan saja sudah kelihatan kan Pak ya?
Ya tidak? Belum selesai Ramadan kadang sudah kelihatan mana orang-orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan mana yang tidak istiqamah. Makanya nasihat para ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Rabbani. Hamba Rabbani itu maksudnya hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Karena tidak ada yang menghentikan kita dari amal saleh kecuali kematian. Sakit tidak menghentikan kita dari amal saleh. Menjadi orang miskin bukan penghalang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memisahkan kita dari amal saleh, dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah kecuali al-maut. Hanya kematian yang memisahkan kita. Maka jadilah kalian hamba Allah yang Rabbani, yang ibadah kepada Allahnya istiqamah sampai diwafatkan Allah. Wala takunu ramadhaniyin, dan janganlah kalian menjadi ramadhaniyin yang ibadahnya musiman, di musim Ramadan saja. Kenal masjidnya hanya di bulan Ramadan, kenal ibadah salat hanya di bulan Ramadan, kenal dengan ibadah puasa hanya di bulan Ramadan, kenal dengan infak dan sedekah hanya di bulan Ramadan, kenal salat malam hanya di bulan Ramadan, kenal dengan yang namanya qiraatul Quran, tadarrus di bulan Ramadan saja. Bubar bulan Ramadan, bubar juga seluruh ibadahnya. Fakta seperti ini ada tidak, Pak? Nampak sekali. Nah, itulah orang-orang yang disebut dengan Ramadhaniyin. Orang-orang yang ibadah kepada Allahnya hanya di bulan Ramadan. Dan ini diperingatkan oleh para ulama. Bi'sal qaum la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Sungguh sangat jelek kaum itu. Seburuk-buruk kaum, kata para ulama, adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beristiqomahlah ya di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya di bulan Ramadan ini kita tidak aman 100% dari yang namanya keburukan. Dan ini yang sering menghalangi manusia dari keistiqomahan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar hadis ya, terutama di saat bulan Ramadan, bahwa setan-setan itu dibelenggu. Begitu Pak ya? Wasufidat asyayatin. Ya, setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Di satu riwayat dikatakan wasul silat asyayatin. Setan-setan dirantai. Setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Setan yang dibelenggu ini setan yang mana, Pak? Setan yang mana? Di satu riwayat dikatakan sufidat asyayatin wa maradatul jin. Jadi setan-setan yang dibelenggu itu adalah marodahnya. Marodah itu adalah para pembesar setannya. Jadi yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembesar-pembesar setan dari bangsa jin. Berarti setan yang kecil-kecil, setan bangsa jin yang kecil-kecil masih berkeliaran para jemaah. Jadi yang kecil-kecil masih berkeliaran. Nah, sebetulnya di sini juga ada pelajaran bagi kita
Kalau di bulan ini kok kita masih doyan dengan maksiat, masih suka berleha-leha, bermalas-malas, masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di saat sebelum datangnya Ramadan, maka itu sesungguhnya menjadi gambaran kualitas diri kita yang sangat-sangat rendah. Seharusnya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika pembesar-pembesar setan ini dibelenggu, kan kita lebih leluasa, begitu ya? Lebih leluasa untuk betul-betul gaspol di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sedikit daripada hambatan, daripada rintangan ini betul-betul hilang. Begitu ya? Setan-setan besar ini dibelenggu. Pembesar-pembesarnya setan dibelenggu. Jadi kalau di bulan ini masih saja orang bermaksiat kepada Allah, itu gambaran ya kualitas dirinya yang sangat rendah sekali. Ternyata tidak usah pakai pembesar setan untuk menggoda diri kita. Dengan setan-setan kecil saja para jamaah yang dirahmati Allah kita sudah tergoda. Bagaimana kalau rajanya turun? Bagaimana kalau para pembesarnya berkeliaran? Begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya juga yang harus diperhatikan, setan itu kan ada berapa? Ada dua ya. Ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Iya tidak Pak? Benar ini, setan ini ada dua kan? Minal jinnati wan nas. Setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Taib. Tadi pembesar setan bangsa jin dibelenggu. Taib. Kalau setan bangsa manusia, setan bangsa manusia dibelenggu enggak? Tidak dibelenggu. Setan bangsa manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, berkeliaran di sekitar kita. Setan bangsa manusia, dia bangsa manusia tapi hatinya hati syaitan. Tingkah laku perbuatannya, kemudian isi hatinya dan juga ucapan lisannya itu mirip seperti syaitan dari bangsa jin. Nah itulah setan dari bangsa manusia. Baik, setan bangsa jin itu akan kita selamat darinya ketika apa? Menghadapi setan bangsa jin itu gimana caranya Pak? Belum pernah ketemu ini? Menghadapi setan bangsa jin itu caranya bagaimana? Atau enggak pernah digoda gitu? Apa Pak? Barakallahu fiik. Ya. Menghadapi setan bangsa jin itu caranya adalah kita meminta perlindungan kepada penciptanya. Siapa pencipta jin? Allah. Ya kan? Kalau dia berwujud, mungkin bisa jadi kita ajak kelahi dia. Ketemu di jalan, setan, kita kelahi dulu. Tapi kan dia tidak berwujud, para jamaah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, bangsa jin ini, melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya kan? Setan dari bangsa jin itu enggak nampak, enggak kelihatan. Baik. Kalau kita mau hitung-hitungan para jamaah, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, harusnya menang yang mana? Ini kalau sedang berperang nih. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Kira-kira yang cepat terbunuh, yang cepat binasa yang mana? Yang kelihatan. Kenapa pahlawan kita melakukan yang namanya gerilya? Gitu kan? Gerilya itu apa? Perang di waktu malam kan? Perang di waktu malam. Kenapa? Karena mereka ingin punya kemenangan, ingin mendapatkan kemenangan.
Ini modalnya cuma bambu runcing begitu. Mereka punya senjata api. Kalau kemudian perang di siang hari, kalah banyak kita. Caranya bagaimana? Gerilya. Kan begitu. Bahkan ada strateginya kan gitu. Wajah dicoret-coret pakai arang hitam begitu kan. Kemudian tubuhnya mungkin dikasih daun-daun dari pohon sehingga kalau mereka sembunyi nggak kelihatan. Udah itu malam hari begitu. Mereka nggak kelihatan sedangkan musuh kelihatan. Nah ini kalau kita mau hitung-hitungan ke situ, kita menghadapi setan bangsa jin ini Pak pasti kalah terus gitu ya. Dia mah enak bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia. Tapi alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan caranya untuk kita bisa berlindung dari kejahatan mereka. Mereka memang tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi kita diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara berlindung dari kejahatannya. Maka setan bangsa jin kita hadapi dengan apa? Zikir dan doa. Lapor saja kepada pemiliknya, kan begitu. Allah azza wa jalla, ya Allah lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau baca Quran kita ta'awud, mau masuk WC kita ta'awud, di setiap sore hari kita ta'awud. Ketika kita singgah lewat di satu tempat yang kita khawatir di situ ada makhluk Allah yang jahat, yang punya potensi jahat, maka kita berta'awud kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsan ma yakunul abdi an rabbi, ahsan ma yakunul abdi minasyaitan wa huwa fi dzikrillah ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kondisi seorang hamba yang paling selamat dan paling terlindungi, terjaga dari yang namanya kejahatan syaitan adalah di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam asar Ibnu Abbas juga dikatakan, inna syaitana jathim ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu selalu bertengger di dalam hati anak Adam. Jadi setan Pak selalu bertengger di hati manusia. Ngapain setan bertengger di hati manusia? Mencari kelemahan kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullama saha wa ghafila waswasa. Di saat hati manusia itu lengah, di saat hati manusia itu lalai, maka dia masuk memberikan was-was ke dalam hatinya. Pernah merasakan itu enggak Pak? Kita diwaswasi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Di rumah enggak ada siapa-siapa, istri enggak ada, anak-anak enggak ada. Kita sendirian, pegang gadget. Pernah enggak dapat was-wasa? Ayo buka yang itu nah, buka yang itu. Akhirnya dibuka. Was-wasah. Ketika hati manusia lengah, lalai, dia masuk memberikan was-was. Wa idza dzakarallah khanasa. Namun apabila hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu khanas. Dia lari takut bersembunyi, tidak berkutik para jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk tidak lepas dari yang namanya zikir dan doa. Karena itulah cara terbaik untuk kita menghadapi syaitan dari bangsa jin. Pernah dikejar anjing Pak? Pernah. Setua ini pernah dikejar anjing. Kebayang larinya kayak apa? Baik, para jamaah, coba kalau kita dikejar anjing, apa yang dilakukan Pak? Lari. Tindakan yang paling efektif gitu. Panggil yang punya anjing itu. Ya kan?
Panggil yang punya anjing. Pak, anjingnya ngejar saya, gitu. Nggak sempat. Coba kalau sama yang punyanya, Pak, kita digonggongin gitu ya. Mau ngantar barang ke satu rumah misalkan, orangnya punya anjing, biasanya kan digonggongin. Kalau kita yang nanganin, biasanya itu nggak mempan. Ayo siap. Gitu. Kalau kita pelototin lagi, anjing itu malah menggonggong, semakin keras. Nah, cara efektif, panggil saja yang punya. Pak, ini nih, anjingnya gonggongin saya. Sama yang punyanya gampang saja. Beri. Diam itu, Pak. Gitu kan? Nah, ini sebagai gambaran saja. Setan itu enggak kelihatan. Setan dari bangsa jin. Maka kita laporkan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga, diselamatkan dari was-wasahnya. Makanya tadi lengkap sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngajarin kita zikir dan doa dari semenjak kita mau tidur sampai tidur kembali. Semua ada zikir dan doanya. Coba, apa kegiatan hari-hari kita yang tidak ada zikir dan doanya? Sebutkan, Pak. Mau ngapain kita? Selalu ada zikir dan doanya. Masuk keluar masjid, masuk keluar WC, masuk keluar rumah, gitu ya. Naik kendaraan, turun dari kendaraan, pakai, melepas baju. Ya, ada doanya. Pakai baju suka baca doa enggak, Pak? Hah? Apa doanya pakai baju apa? Suka pakai baju tidak? Doanya apa? Enggak pakai doa. Langsung blues saja gitu ya. Nanti Bapak keluar dari sini selesai pengajian, ke rumah pasti lepas baju. Ya kan? Ada enggak doanya lepas baju? Apa doa lepas baju? Ini penting loh, Pak. Salah-salah dalam masalah ini bahaya ini. Melepas baju doanya apa? Bismillah. Itu tok. Ya. Boleh dilanjutkan dikit. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kenapa lepas baju kok bismillah? Kalau pakai baju kan alhamdulillah. Kita dari tidak pakai baju kemudian pakai baju, masukkan yang kanan dulu. Kita baca doanya alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Itu doa pakai baju. Kita bertahmid kepada Allah yang sudah memberikan pakaian tanpa ada daya dan upaya dari kita sendiri. Karena kita lahir nggak pakai pakaian, Pak, nggak pakai aksesoris apa-apa. Berarti siapa yang ngasih pakaian kita ini? Allah. Ketika dilepas bacaannya apa? Bismillah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kenapa Bismillah? Karena kata Nabi, satr ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Bismillah. Satr, pembatas, penghalang pandangan setan dari bangsa jin kepada aurat manusia adalah ucapan bismillah. Kalau kita lepas baju berarti kita buka aurat. Kalau kita lepas baju ini buka aurat. Nah, supaya kalau di sekitar kita ada setan dari bangsa jin yang tugasnya adalah mencelakakan kita, menggoda kita, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak bisa melihat aurat kita. Makanya yang buka-bukaan itu biasanya doanya bismillah. Bapak mau hubungan sama istri, buka-bukaan enggak? Hah? Apa doanya? Apa doanya? Doa berhubungan badan sama istri. Sering lupa. Di sini lupa. Kalau di rumah ingat, di kamar gitu, di atas kasur baru ingat gitu. Anjib. Jadi apa doanya, Pak?
Ini hati-hati loh Pak, ini salah-salah dalam masalah ini ngeri, ya fatal akibatnya. Apa doanya? Siapa yang hafal? Bismillah, depannya bismillah. Paling tidak bismillah ini jangan dilewatkan gitu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini pada hafal enggak Pak? Atau enggak punya istri di rumah? Iya, bisa dipajang ya di dinding kamar. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kita baca bismillah. Kenapa? Karena kita buka-bukaan. Buka aurat. Supaya setan enggak ikut campur di dalam hubungan badan kita, kita baca bismillah. Dengan menyebut asma Allah. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Kata Nabi, siapa yang ketika mau hubungan badan membaca doa ini dan Allah menetapkan, menakdirkan dengan hubungannya itu Allah kasih anugerah anak keturunan, apa kata Nabi? Lam yadurruhu syai'an. Maka anak keturunannya ini tidak akan dimadharati oleh apapun. Lam yadurruhu syaitanu abadan. Setan tidak bisa memadharati anaknya selama-lamanya. Ini mohon maaf ya, ketika menjelaskan doa ini, sebagian ulama, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Adab, Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, beliau mengingatkan kaum muslimin, ketika ada seorang muslim, keluarga muslim diuji dengan anak-anaknya yang nakal. Sebagian orang kan Pak diuji dengan anaknya yang nakal. Nas'alullahal afwa wal afiyata wassalam. Dan itu ujian berat bagi kedua orang tua. Anaknya nakal, anaknya tidak bisa diatur, tidak bisa diurus, tidak bisa dibimbing, diarahkan. Maka ini sesungguhnya tidak 100%. Kesalahan itu ada pada anak. Kata para ulama, coba cek kembali. Dulu proses membikinnya itu kayak apa? Coba bapak tanya istri bapak, diskusi bareng. Kenapa anak kita yang pertama ini nih nakalnya minta ampun? Biasanya kalau suami istri kan suka saling menyalahkan. Persis kayak kamu. Suaminya nggak mau kalah. Loh, kan kamu juga ibunya, gitu kan? Kadang yang disalahkan nenek-neneknya Pak. Ini persis kayak ibumu itu. Gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Coba diskusi sama pasangan. Dulu ketika proses bikinnya itu kita bismillah dulu apa tidak? Gitu. Ini biasanya anak-anak pertama ini Pak. Gitu. Ya. Anak pertama itu kan lagi kenceng-kencengnya Pak ya. Lagi bulan madu gitu ya. Baru selesai akad sudah mulai begitu kan. Akhirnya yang gini-gini lupa. Nah ternyata jadi anak. Nah ini bahaya. Kenapa anak itu nakal? Anak itu tersesat. Sampai begitu mudah dipalingkan, diselewengkan oleh syaitan. Bisa jadi sabab musababnya dulu ketika kita hubungan badan dengan istri kita. Sehingga Allah menetapkan adanya anak keturunan dengan hubungan tersebut, kita tidak membaca doanya. Karena kalau dibaca doanya, kata Nabi, lam yadurruhu syaitan abadan. Setan tidak akan memadharati anak kita selama. Nah ini berarti PR bagi orang tua. Ketika anaknya nakal, coba muhasabahnya ke diri sendiri dulu. Jangan suka nunjuk-nunjuk anak. Kamu itu nak kayak bapakmu. Kamu itu nak kayak kakekmu. Ayo kakeknya dibawa-bawa. Loh memang itu produknya siapa? Ya. Itu kan anak kita, darah daging kita. Kenapa yang disalahkan kakeknya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sepertinya sepele para jamaah. Namun ternyata ketika orang ini tidak perhatian dalam masalah ini dampaknya fatal. Nah demikian pula masalah buka aurat,
buka baju. Kalau kita nggak baca bismillah, Pak, setan dari bangsa jin bisa melihat aurat kita. Memang apa salahnya, Ustaz? Taib. Kalau setan bangsa jin melihat aurat kita, dia bisa tertarik sama kita, Pak. Asli, Pak. Loh, pernah ada orang kesurupan, para jamaah. Jinnya itu jin perempuan, merasuki tubuh laki-laki. Ketika diruqyah sempat terjadi dialog. Saya cinta mati sama orang ini. Bisa ternyata, para jamaah. Mau, Pak, dicintai sama jinniyah? Jadi dia tidak mau keluar kecuali orangnya ini mati duluan. Cinta banget. Artinya apa? Barangkali salah satu sabab-musababnya ini orang dulu tidak memperhatikan adab-adab sunnah-sunnah nabawiyah terkait dengan masalah menutup aurat. Sehingga bisa saja ketika dia buka aurat di WC misalkan, doa masuk WC kan juga bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. WC itu, Pak, didesain sedemikian rupa, semewah apapun, tetap dia tempat favorit bagi siapa? Bagi setan dari bangsa jin. Bapak punya WC harga 100 juta gitu ya. Itu sama dengan WC yang cuman dibuat pakai duit 1 juta saja. Sama. Ya. Doanya sama ketika masuk. Ketika keluar doanya juga sama. Ya. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Bisa jadi ada setan dari bangsa jin yang kemudian suka kepada kita. Gara-gara kita tidak menjaga adab-adab Islam. Akhirnya bisa merasuki tubuh dan itu madarat. Madarat para jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak akan merasakan kenyamanan, ketenangan hidup kalau kemudian kita dirasuki oleh syaitan yang ada di dalam tubuh kita. Nas'alullah al-afa wal afiyata wassalam. Nah, itu setan dari bangsa jin. Kita hadapi dengan zikir dan doa. Setan dari bangsa manusia dihadapi dengan apa? Pernah lihat setan bangsa manusia, Pak? Ya. Itu kalau ada setan bangsa manusia enaknya diapain? Iya, setan bangsa manusia itu dihadapinya dengan al-hujjatu wal bayan, dengan ilmu syar'i. Kenapa? Karena mereka biasanya membawa syubhat. Orang yang mengatakan seluruh agama sama, ini setan bangsa manusia. Ya. Hati-hati. Mereka menebar syubhat. Seluruh agama itu sama, sama-sama ingin masuk surga, cuman beda jalannya saja. Ini setan-setan kayak gini nggak bisa dihadapi dengan emosi. Dihadapinya adalah dengan ilmu syar'i. Kita harus punya ilmu syar'i yang mengokohkan akidah kita, mengokohkan agama kita untuk tidak terpengaruh ya dengan syubhat yang digencarkan oleh setan dari bangsa manusia. Hati-hati, setan bangsa manusia bisa jadi lebih ngeri daripada setan bangsa jin. Betapa banyak orang yang terkena fitnah syahwat, juga fitnah syubhat gara-gara setan bangsa manusia yang selalu mengajak, mendorong kita ya untuk terfitnah. Kemudian satu lagi para jamaah, kita singkat saja, yang juga harus kita waspadai terkhusus di bulan Ramadan ini adalah hawa nafsu. Kita ini hidup diciptakan Allah dibekali dengan yang namanya hawa nafsu. Dan Allah sudah menyatakan di surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret manusia kepada keburukan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya jangan kaget kalau ada di bulan Ramadan ini orang masih tidak peduli dengan ibadah puasa, tidak peduli dengan orang-orang yang sedang menjalankan puasa. Sok lihat nanti keluar sedikit. Sudah ada tuh, Pak, orang sarapan di pinggir jalan. Ya kan? Ya walaupun ditutup-tutup sih ya, sebagian. Tapi kan kakinya bergelantungan kelihatan. Yang tidak napak bumi itu apa namanya? Setan. Nah itu para jamaah. Gak peduli lagi. Di motor sambil ngerokok. Orang ngerokok di siang hari Ramadan pasti tidak
Puasa. Tidak mungkin kan? Pak, puasa enggak? Puasa. Lo itu ngerokok. Oh, ngerokok mah enggak, bukan makan katanya. Dalam bahasa Arab, ngerokok itu apa bahasa Arabnya? Apa Ustaz? Ngerokok. Orang kalau melakukan kegiatan ngerokok, bahasa Arabnya apa? Syurbud dukhan. Syurub itu minum. Syurbud dukhan berarti minum asap. Minum dia apa? Makanya kalau di siang hari bulan Ramadan kita melihat ada orang ngerokok, kalau kita tanya pasti nggak puasa, ya tidak? Kalau dia puasa nggak akan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini hawa nafsu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di bulan Ramadan ada saja orang bermaksiat, maka itu sesungguhnya gambaran orang ini memperturutkan hawa nafsunya, jadi budak hawa nafsu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Jadi pembesar setan memang dibelenggu, tapi hati-hati setan-setan yang kecil-kecil masih berkeliaran di sekitar kita. Setan bangsa jin, setan bangsa manusia juga masih berkeliaran di sekitar kita. Dan ingat, ya di dalam diri kita sendiri ada potensi keburukan itu. Kita dibekali dengan hawa nafsu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi berlindung dari keburukan diri kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Dalam khutbatul hajat, Nabi mengucapkan apa? Khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syururi anfusina, dari kejahatan, dari keburukan anfusina. Anfus itu jamak dari nafsun. Kami berlindung ya Allah kepadamu dari keburukan jiwa-jiwa kami, dari keburukan nafsu-nafsu kami. Karena ada namanya nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu menyeret kita kepada keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Dan Masya Allah, kalau kita berhasil menundukkan hawa nafsu, Allah ganti dengan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan hawa nafsunya dari segala keinginan yang buruk. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Jadi surga itu gambaran tempat bagi orang-orang yang berhasil lulus dari ujian menundukkan hawa nafsu ketika di dunia. Nah, disinilah mujahadah kita saat ini. Ramadan bulan jihad, paling tidak kita menundukkan hawa nafsu kita, berperang melawan hawa nafsu kita, berperang melawan syaitan. Ya, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang lulus dari ujian ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan jika ada waktu nanti hari Kamis lah ya, Kamis subuh, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Demikian para jamaah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.